Hai teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali Kak Dini bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, sama guru-guru yang luar biasa dari ujung barat Indonesia. Ini sebuah keistimewaan. Nggak pernah terpikir tiba-tiba kok saudara jauh dari Banda Aceh bisa menyapa Kak Dini yang ada di sini. Salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Dini seperti yang tadi diceritakan oleh Miss Fira, kegiatan Kak Dini adalah mendongeng. Jadi bertemu dengan anak-anak Indonesia, bukan cuma di tempat-tempat bencana, tapi juga di berbagai pelosok. Tentunya Kak Dini gak sendiri, selalu ada teman yang ikut sama Kak Dini. Kita kenalan. Kamu udah gak sabar? Mau kenalan? Tapi tidak boleh macam-macam. Semacam aja. Ya, kita kenalan ya sebelum tadi nih cerita. Ngapain aung-aung? Gak usah lihat sini. Kakak, Kenapa? udah mandi? Udah dong. Pantes, Kenapa? cakep. Cie. Tumben ngomong-ngomong cakep. Ih, pagi-pagi dicium anak monyet. Kamu udah mandi belum? Belum, Kok belum mandi? nggak mau mandi. Bau tahu. Biarin. Emang kenapa? Monyet. Monyet nggak mandi? Enggak, Loh, kalau ada anak-anak yang nggak mandi, berarti monyet. ih enak aja. Nggak boleh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lihat di depan. Peluk dulu. Nggak usah, ini udah dipangku. Peluk. Dipeluk. Oke. Tunggu ya, dipeluk dulu. Udah dipeluk. Terima kasih. Nggak usah pakai cium-cium. Masih puasa. Puasa. Lihat ke depan. Ngomong. Aku? Mm-mm. Ada siapa? Ada teman-teman. Temen aku. Iya. Wow, Kenapa? temen aku. Iya. Keren. Keren. Kayak siapa kerennya? Kayak aku. Loh, GR. Coba Tin, ini ada teman-teman kita dari SD Fatih Bilingual Kota Banda Aceh. Banda Aceh? Kamu pernah ke sana nggak? Pernah. Naik apa? Naik kapal. Naik kapal. Naik kapal apa? Yang di atas. Oh, pesawat. Di Banda Aceh ada apa? Ada keripik Aceh. Lah, itu mah makanan. Aco. Salam dulu dong buat teman-teman yang ada di sana. Kakak, Tadi Kak Dini sudah. aku belum. Belum. Bisa kasih salam? Jago. Pinter. Monyet kan. Oh iya. Kasih salam yuk. Sekarang Sekarang. Kenapa sih? terpesona. Nggak usah terpesona, kasih salam. Bukannya he yang baik. Yang baik. Hei yang baik. Bukan gitu. Bukan gitu. Salam. Salam. Ya Allah. Ya Allah. Nggak usah ikut-ikut. Salam. Dengar ya. Tayo. Tayo. Bukannya tayo. Salam. Salam orang muslim. Orang muslim. Salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Kenapa?
Dijawab Miss Pira. Senang emang dijawab Miss Vira. Seneng. Iya, cantik Miss Vira ya. Cantik. Kayak Kak Dini. Enggak. Loh, cantik mana Kak Dini sama Miss Vira? Miss Pira. Kalau Kak Dini, Weh, barangan. Kamu mah gimana sih? Tin, lihat. Teman-teman kita walaupun di rumah aja mereka tetap semangat loh ikut Ramadan Camp. sekarang Ramadan, Iya Ramadan. bukan Lebaran. Bukan, lebarannya masih belum, masih sepekan lagi. Kok teman-teman aku pakai baju Lebaran? Yang mana? Itu, Siapa? itu Siapa? Farel. Ngarel. Pakai baju baru tuh. Enak aja, sok tahu. Ini teman-teman puasa loh, Tin. Aku, Kamu puasa enggak? aku enggak. Ya, kalah. Tuh lihat, kecil-kecil semuanya puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Aku, kan monyet. Oh, nggak puasa? Monyet nggak puasa, Kak. Oh, kalau puasa, Anak-anak, orang tua, orang muslim puasa. oh iya. Tin, ini kan teman-teman kita lagi di rumah aja nih. Di rumah aja, di rumah aja, jangan kemana-mana. Ada apaan memangnya? Ada corona, Oh, ada corona. Jadi nggak boleh, nggak boleh keluar-keluar. nggak boleh keluar. Karena di luar ada Monster corona. serem amat. Kayak alien. Kayak alien. Tin, Kak Dini hari ini mau cerita. Aku mau nyanyi, boleh, Kak? Mau nyanyi? Bisa nyanyi? Jago. Diajarin siapa? Ibu guru. Sekolah? Sekolah Di mana sekolahnya? di hutan. Serem amat. Gurunya? Orang hutan. Serem. Diajarin apa sama ibu guru? Nyanyi, Nyanyi, ngaji. ngaji. Bisa ngaji? Jago. Coba teman-teman mau dengar. Denger ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan mangap gede-gede. Oke. Terus? Batasa. Hah? Tin, masa abata? Orang-orang tuh udah bacaannya tuh Al-Baqarah, Al-Imran. Bisa nggak? Jago. Coba gimana? Anaba. Hah? At-takwir. Terus? Anisa. Wah, itu mah nama-nama surat. Kamu ngaco. Nyanyi aja, nyanyi. Nyanyi Nyanyi apa? lagu dangdut. Nggak boleh. Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. Ya gimana? Lagu puasa. Puasa. Ya udah, teman-teman dengar ya. Utin mau nyanyi buat teman-teman semua. Lagu puasa ya, Tin. Gimana lagunya? Berdua. Berdua? Ya. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan. Pinter. Kan monyet. Oh iya, terus? Puasa tidak minum dari subuh sampai mati. Loh, nggak sampai mati. Enggak. Puasa dari subuh sampai maghrib. Maghrib. Allah sangat sayang. Allah sangat cinta. Bagi anak puasa Diberi pahala dan dimasukkan. dalam kulkas. Oh, dalam kulkas. Error lagi. Baik, adik-adik. Iya. Tangannya ke atas. Adik-adik. Iya. Ya, hari ini Kak Dini mulai cerita yang seru. Ceritanya seru, Tin. Kak Dini hari ini mau cerita yang lucu. Yang lucu apa yang serem? Yang serem. Yang serem. Wah, nanti teman-teman takut.
Enggak. Nanti takut kalau Kak Dini cerita kuntilanak. Enggak. Kamu nggak takut? Enggak. Kalau Kak Dini cerita suster ngesot, takut nggak? Oh enggak. Kalau Kak Dini cerita pocong takut enggak? Enggak. Kalau Kak Dini cerita kakek gayung takut enggak? Apaan tuh? Enggak. Karena kita semua takutnya sama Allah. Pinter. Baik Tin, Kak Dini mau cerita. Lepas dulu ya. Enggak mau. Maunya Gendong. tapi nggak boleh ganggu. Oke kakak. Adik-adik, Ada seekor setan. yang cerita siapa? Bukan aku. Bukan, Kak Dini. Diam. Diam. Baik, adik-adik. Aku duduk deh. Nah gitu, dilepas ya. Utin lepas dulu. Sini. Teman-teman, aku juga duduk dengerin. Baik. Set. Set. Dia duduk di bawah. Adik-adik. Siap. Hari ini Kak Dini mau cerita apa ya? Kak Dini lihat sekarang di tengah wabah corona banyak sekali orang-orang yang jadi tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bekerja. Akibatnya banyak sekali orang-orang yang kekurangan makan. Kasihan ya. Nah, hari ini cerita Kak Dini berkaitan dengan sebuah sedekah dengan judul Perjalanan Satu Sedekah ke Sedekah Berikut. Adik-adik, tahu kan kalau Rasulullah punya seorang anak perempuan yang paling disayang? Tentu ada juga anak-anak lain seperti apa? Seperti Kasih, Umi Kulsum, ya. Tapi yang paling disayang adalah Fatimah Az-Zahra. Pernah dengar? Ya, hari ini Kak Dini cerita tentang sedekah dari Fatimah Az-Zahra. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat usai melaksanakan sholat berjamaah, mereka duduk-duduk di masjid. Ketika mereka sedang duduk di masjid, di kejauhan ada seorang bapak tua berjalan dengan gemetar memegang tongkatnya. Satu tangannya memegang perut. Ya Allah, kemana mesti cari pertolongan? Lapar. Aku lapar. Tiba-tiba Pak Tua melihat ke arah masjid. Dilihat ada Rasulullah bersama para sahabat. Maka Pak Tua pun berjalan tertati-tati. Sampai di masjid, ia ucapkan salam. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Rasul dan para sahabat menjawab salam Pak Tua. Lalu Pak Tua melanjutkan, Wahai Rasul, aku lapar sekali. Tolonglah aku. Dari kemarin aku belum makan. Aku tak menemukan makanan sedikit pun. Wahai Rasul, baju yang kupakai juga cuma satu di badan. Berilah sedekah untukku. Rasulullah merasa iba melihat kakek itu. Terlihat wajahnya pucat, bibirnya biru, tangannya gemetar memegang tongkat. Rasulullah segera merogoh saku bajunya, tapi tidak ada apa-apa. Dia pandang wajah sahabatnya. Sahabatnya juga sedang tidak membawa apa-apa. Maka Rasul pun berkata, Pak Tua, betapa ingin aku menolongmu, tapi saat ini aku tak punya apapun yang bisa kuberikan padamu.
Pak Tua merasa sedih. Dia menunduk sambil memegang perutnya yang memang sangat lapar. Tapi Rasulullah melanjutkan, Pak Tua, jangan putus asa. Datanglah ke rumah anakku Fatimah Az-Zahra. Rumahnya ada di ujung sana. Mudah-mudahan Fatimah punya sesuatu yang bisa ia berikan untukmu. Maka Pak Tua pun berjalan menuju ke rumah tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Tertati-tati dia pegang tongkatnya dan mulai berjalan hingga sampai ke depan pintu rumah Fatimah Az-Zahra. Pak Tua lalu berseru, Assalamualaikum, wahai putri Rasulullah. Fatimah keluar. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Tua? Wahai putri Rasulullah, aku lapar sekali. Tolonglah aku. Tadi aku datang kepada ayahmu di masjid sana, tapi ayahmu tak punya apa-apa. Ayahmu menyuruhku datang ke sini. Mungkin ada yang bisa engkau berikan untukku. Fatimah juga memandang iba kepada Pak Tua itu. Tunggu Pak Tua. Masuklah ia ke dalam rumahnya. Tahu nggak teman-teman? Fatimah itu rumahnya sangat sederhana. Bahkan terlihat miskin. Tapi Fatimah orang yang baik hati. Hatinya juga dermawan. Dia masuk ke dapurnya. Ya Allah, apa yang bisa aku berikan untuk Pak Tua? Kasihan dia gemetar. Roti tak ada. Aku tak punya makanan apa-apa. Mungkin ku bisa berikan sebuah benda yang berharga supaya Pak Tua bisa menjualnya. Lalu ia bisa membeli makanan dari uang itu. Apa yang ku punya? Dia mencari-cari di dalam rumahnya. Di dapur tak menemukan makanan. Apakah ini barang berharga? Bukan. Ini buat masak. Tidak berharga. Tak bisa dijual. Apa ya? Panci, udah nggak ada kupingnya. Nggak bisa. Bukan barang berharga. Ya Allah, apa ya yang bisa kau berikan? Ada peci Hasan dan Husain. Bukan barang berharga. Dia bingung cari barang berharga. Rupanya aku tidak punya apa-apa. Tapi tiba-tiba matanya melihat ada sebuah alas tidur terbuat dari kulit. Alas tidur itu biasa dipakai oleh Hasan dan Husain anaknya. Dia ambil alas itu. Ini dia barang berharga satu-satunya yang ada di dalam rumahku. Larilah Fatimah keluar. Pak Tua, ini untukmu. Ambillah. Tentu saja Pak Tua bingung. Perut aku lapar. Aku dikasih alas tikar buat tidur. Bingung aku. Wahai putri orang mulia, apakah alas tidur ini bisa mengenyangkan perut aku? Nggak bisa digigit. Apakah bisa jadi baju aku? Nggak bisa, keras. Fatimah bingung. Iya, nggak bisa. Bentar Pak Tua, sebentar aku cari lagi. Masuk lagi ya ke dalam kamar. Sifat kasih sayang dan dermawannya ingin menolong Pak Tua sangat besar. Aduh, apa ya? Kenapa ayahku menyuruhnya datang ke sini? Padahal ayahku tahu aku tidak lebih miskin darinya. Apa ya? Adik-adik,
Fatimah yang miskin itu memang tidak punya apa-apa, tapi ia sangat iba. Berpikir keras, dia punya barang apa, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Aku ingat, aku pernah diberi sebuah hadiah oleh bibiku. Hadiah itu sangat bagus dan indah. Tak pernah aku pakai karena aku malu memakainya. Bukan malu karena aku miskin, tapi kan aku harus hidup sederhana. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia cari barang berharga yang dia ingat itu. Lalu ditemukan sebuah kotak. Alhamdulillah, barang ini masih ada. Ini dari bibi aku. Ini sebuah kalung yang indah dan mahal. Kalung emas. Aku tak pernah memakainya karena aku ingin hidup sederhana. Sebuah kalung emas yang sangat mahal dan indah, barang berharga yang sangat mewah. Tapi Fatimah tidak sayang memberikan kalung itu untuk Pak Tua. Lebih baik ini untuk Pak Tua. Aku tidak memerlukannya. Walaupun ini mahal, tapi ini akan berharga untuk Pak Tua. Dia bisa menjualnya, dia bisa membeli makanan dengan ini. Keluar dengan hati gembira. Pak Tua, ini untukmu, ambillah. Tentu saja Pak Tua yang tadi bingung dapat alas tidur yang keras, sekarang juga bingung. Kalung emas. Wahai putri Rasulullah, engkau tidak sayang memberikannya untuk aku? Tidak, ambillah, engkau lebih memerlukannya. Baik, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Maka berjalanlah Pak Tua membawa kalung emas yang sangat berharga itu. Dia bisa menjualnya ke pasar. Ketika akan lewat pasar, Pak Tua melewati lagi masjid tempat Rasulullah tadi bersama teman-temannya sedang duduk. Masuk lagi Pak Tua ke dalam masjid. Wahai Rasulullah, putrimu memberikan ini untuk aku. Rasul melihat kalung yang diperlihatkan oleh Pak Tua. Dan Rasul berkata, semoga Allah membalas kebaikan hati Fatimah. Pak Tua gembira, dia akan pergi menjual kalung ini ke pasar. Tapi tiba-tiba seorang sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah memanggilnya. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Hei Pak Tua, kesinilah. Ada apa Tuan? Juallah kalung itu padaku. Pak Tua memandang wajah Rasulullah. Wahai Rasul, bolehkah kalung ini aku jual? Rasul pun menjawab, silakan Pak Tua, kalung itu milikmu, juallah. Pak Tua memberikan kalung ini kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Tuan, ku berikan kalung ini, tapi berikan untukku beberapa potong roti, beberapa potong daging, supaya aku bisa makan, supaya aku tidak lapar lagi. Dan berikan untukku sedikit uang, supaya aku bisa pulang ke kampungku. Maka Abdurrahman bin Auf menyanggupinya. Baiklah Pak Tua. Abdurrahman bin Auf segera mengumpulkan barang-barang, lalu diberikan untuk Pak Tua. Pak Tua, ini uang untukmu. Uangnya banyak. Pak Tua dapat uang banyak, dapat makanan, dapat pakaian, juga dapat seekor unta. Pak Tuanya terkejut. Ya Allah, banyak sekali. Ada roti, ada daging, ada martabak, ada mie, banyak. Ada baju, ada uang, ada unta. Wahai Rasul, sekarang aku jadi orang kaya. Padahal aku cuma minta roti dan daging.
tapi sekarang aku jadi orang kaya. Makanlah. Maka Fatima makan, kemudian dia bawa barangnya ke atas unta. Dia akan pulang ke kampung halamannya. Fatima sudah pulang ke kampung halaman. Adik-adik, beberapa hari kemudian datanglah seorang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Duk, 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 duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat sama Rasul. Saham? Ya Rasul. Ternyata yang datang adalah seorang budak. Budak bernama Saham. Adik-adik, zaman dulu masih ada perbudakan. Manusia diperjualbelikan untuk membantu majikannya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi. Wahai Saham. Betul ya Rasul. Aku diutus oleh tuanku Abdurrahman bin Auf untuk memberikan kalung ini padamu. Dan selain kalung ini, tuanku Abdurrahman bin Auf juga memberikan aku sebagai budak, sekarang menjadi budakmu. Rasul pun tersenyum, lalu dia berkata, aku menerima pemberian itu. Wahai Saham, sekarang lanjutkan perjalananmu ke rumah anakku Fatimah Az-Zahra. Berikan kalung ini kepadanya. Dan engkau sekarang bukan lagi budakku, tapi engkau kuberikan juga kepada Fatimah Az-Zahra. Maka jalanlah Saham ke rumah Fatimah Az-Zahra sambil membawa kalung yang indah itu. Sampai di depan rumah Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Wahai putri Rasulullah, ayahmu memberikan kalung ini untukmu. Ini kalung aku. Kalung aku kembali. Ya. Lalu Fatimah menyimpan kalung itu ke kotaknya kembali. Dan Saham pun berkata, wahai putri junjungan, sekarang aku pun telah menjadi budakmu. Aku tadinya adalah budak Abdurrahman bin Auf. Lalu Abdurrahman bin Auf memberikan aku kepada ayahmu. Lalu ayahmu memberikan aku kepadamu. Sekarang aku siap menjalankan perintahmu. Maka Fatimah yang baik hati itu pun berkata, wahai Saham, engkau sekarang telah menjadi milikku. Maka sekarang juga engkau kubebaskan. Engkau jadi manusia yang merdeka. Adik-adik, Saham langsung tertawa setelah dibilang jadi manusia merdeka. Yes, 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 yes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fatimah bingung. Wahai Saham, kenapa engkau tertawa? Wahai putri Rasulullah, bagaimana aku tidak gembira menyaksikan perjalanan satu sedekah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Kalung itu milikmu dan sekarang kembali menjadi milikmu karena semua berkat keikhlasanmu. Wahai putri Rasulullah, kalung itu karena keikhlasanmu telah membuat orang miskin menjadi kaya, orang yang lapar menjadi kenyang, yaitu kakek tua itu. Dan kalung itu telah juga menjamin surga untukmu. Kakek itu telah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan surga atas kedermawananmu. Dan kalung itu sekarang telah membuat aku seorang budak jadi orang yang bebas. Bayangkan, karena keikhlasanmu, maka sedekah itu telah membuat banyak manfaat bagi banyak orang. Maka Fatimah pun tersenyum. Baiklah Saham, alhamdulillah. Tahukah engkau, orang yang dicintai Allah, orang dicintai Rasul adalah orang yang suka bersedekah. Nah adik-adik, ternyata salah satu karakter penghuni surga adalah orang-orang yang suka bersedekah, berinfak di jalan Allah. Nah, tadi kita dengar
Fatimah Az-Zahra walaupun rumahnya miskin, walaupun tidak punya apa-apa, tapi masih berusaha cari barang yang bisa ia sedekahkan. Sampai ia punya satu barang yang sangat mahal. Dia ikhlas memberikannya untuk mengharap ridho Allah. Bagaimana dengan kita? Sekarang kita lihat banyak saudara-saudara kita yang hidup kekurangan, apalagi di masa pandemi sekarang. Teman-teman, kita memang nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa bersilaturahim, telepon teman kita. Kamu bisa makan nggak? Ada yang dimakan nggak? Telepon guru kita, ibu guru gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Ada makanan nggak di rumah? Telepon saudara kita, kamu gimana? Ada yang dimakan nggak? Kak Dini, aku nggak punya apa-apa yang bisa aku sedekahkan. Nah, kita bisa sedekah dengan apapun, dengan doa-doa kita, dengan senyum kita, ya. Apalagi kalau kita punya sedikit harta, sedekahkan di jalan Allah. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat-lipat, ya. Nah, mau nggak masuk surga? Mau, baik. Sekarang Kak Dini mau tanya dulu. Nanti bisa dibuka sama Kak Janu ya. Siap, kita unmute ya. Kasih Kak Janu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar salah satu kisah tentang kedermawanannya Fatimah Az-Zahra, seorang putri Rasulullah yang juga sudah dapat jaminan surga. Baik, Kak Dini mau tanya sama salah satu teman. Nanti hostnya bisa minta tolong. Ini ada banyak anak, jadi mungkin bisa dipilih salah satu anak. Korira. Hai Korira. Korira kelas berapa? 5. Kelas 5. Ih, cantik sekali. Masih puasa? Puasa? Masih. Alhamdulillah. Kak Dini mau tanya sama Korira. Tadi siapa sih nama putri Rasulullah yang suka bersedekah walaupun dalam keadaan miskin? Siapa tadi ya? Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. 2 jempol buat Korira, luar biasa. Sudah simak cerita Kak Dini? Keren. Baik. Sekarang kita acak lagi. Ada anak lakinya nggak ya? Farel. Hai Farel, kelas berapa? 3 kakek. Kelas 3. Jangan kalah sama kelas 5. Farel. Tadi ada seorang sahabat Rasulullah yang membeli kalung emas itu. Iya kan? Masih ingat gak siapa namanya? Sayang. Abdur lupa ya? Lupa ya Farel? Gak apa-apa. Baik, Kak Dini acak lagi. Siapa ini? Mutia. Kelas berapa? Mutia kelas berapa nak? Kelas 1. Oh kelas 1. Kelas 1 yang gampang aja deh. Tadi tuh kan si sahabat Abdurrahman bin Auf tuh, ya dia yang beli kalung emas tadi. Terus si bapak tua tadi dikasih apa saja ya? Selain dikasih uang, dikasih apa? Ada baju emas.
Dikasih apa? Rumah. Baju. Baju. Apalagi? Roti. Apalagi? Daging. Daging. Ih, apalagi? Buat pulang kampung dia mendulang unta. Yeay, anak kelas 1 hebat. Mutia keren. Lagi. Satu lagi. Oke, bentar Kak ya. Oke, Kita Kak angkat Jan. dulu. Givari Putra Novanda. Assalamualaikum. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Givari kan salah satu karakter penghuni surga adalah orang yang suka bersedekah, ya. Apa saja sih yang bisa kita sedekahkan? Sedekahkan itu apa, Miss? Kalau kita mau sedekah, kita ngasih apa sih biasanya ke orang? Uang, Miss. Kasih uang, apalagi? Ngasih makanan. Makanan boleh, apalagi? Ngasih baju. Baju boleh, apalagi? Bisa tuh. Kalau kita nggak punya apa-apa nih, kita sama teman kita, sama guru kita senyum, sedekah bukan? Iya. Iya, senyum juga sedekah. Coba Givari senyumnya mana? Manis senyumnya buat teman-teman sudah disedekahkan. Alhamdulillah. Givari hari ini sudah sedekah belum? Belum. Kalau bisa usahakan sedekah ya. Kak Dini aku nggak bisa kemana-mana. Bisa titip ayah, tolong nanti kalau lewat masjid. Nggak boleh sholat di masjid tapi lewat masjid. Masukin ke tromolnya. Boleh sedekah bantuin bunda ya. Baik, kita panggil Utin. Tin. Oi. Tidak boleh. Nyanyi apa? Tari selendang. Dari selendang. Tin, denger gak tadi Kak Dini cerita apa? Dengar. Cerita apa? Upin Ipin. Bukan. Bukan Cerita tentang setan. bukan. Bukan. Coba tanya teman-teman. Cerita apa teman-teman? Cerita tentang Putri Rasulullah. Tahu nggak namanya siapa? Tahu. Namanya siapa? Dini. Bukan. Namanya Fatimah Az-Zahra. Siapa? Fatimah. Zahra. Rara. Az-Zahra. Rara. Ya, bisa. Payah. Tin, Kak Dini mau pesan buat teman-teman. Manfaatkan sisa waktu di bulan Ramadan ini untuk lebih giat lagi beribadah. Hafalannya ditambah, bantu ayah bunda, bersedekah. Apalagi Tin? Aku juga mau pesan. Pesen apa? Teman-teman, dengar. Utin mau pesan. Pesennya? Buka puasa minta bakso semangkok, es teler 1. Itu mah bukannya pesen. Coba kamu pesennya di warung bakso, ngaco. Pesannya supaya teman-teman jadi anak yang soleh ya. Utin juga ya jadi anak yang soleh. Nggak mau. Ih, teman-teman semua mau jadi anak yang soleh. Aku nggak mau. Anak hebat deh. Enggak. Anak pinter. Enggak. Anak keren. Enggak. Ih, terus mau jadi anak apa dong? Anak monyet. Ya, anak monyet. Baik teman-teman, kayaknya sudah hampir 1 jam ke depan. Teman-teman juga harus siap lagi bantu ayah bunda. Ibu guru juga siap lagi dengan materi Ramadan ya, Miss ya. Kak Dini
sama Utin. Mohon maaf bila ada kata dan sikap perilaku yang kurang berkenan. Salam untuk ayah bunda. Semoga semua dijauhkan dari pandemi corona dan corona segera berlalu dari negeri kita. Amin. Baik, kita balikan lagi kepada Miss Pira ya. Cie. Miss Pira. Miss Pira. Mana Miss Pira? Miss Pira cantik. Miss Pira cantik. Hai Utin. Wah, luar biasa ya Utin ya. Halo Utin. Terima kasih ya Utin ya. Sama-sama Miss Pira. Wah, luar biasa ya hari ini. Luar biasa antusias, anak-anak juga luar biasa. Alhamdulillah. Lucu, Miss. Oh, lucu ya. Aku bukan Sule. Bukan Sule. Dikatain Bukan lucu. Sule. Enggak, senang semua teman-teman. Iya, teman-teman semua senang. Ada Utin di sini ya, sama Kak Dini ya. Ya, semuanya senang hari ini. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali ya kisah teladan hari ini tentang kisah Fatimah Al-Zahra yang luar biasa dekahnya ya, bermanfaat bagi semuanya. Nah, ini mengucap dari SD Fatih Bilingual School mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Dini tim dongeng. Ya Kak Dini ya. Insya Allah nanti bersilaturahmi lagi ya ke sekolah kita ya Kak Dini ya. Insya Allah kapan-kapan kita terbang lagi ya. Ke Banda Aceh, ke Banda Aceh. Baik Kak Dini, terima kasih banyak sekali lagi Kak Dini dan timnya. Mohon maaf jika ada kesalahan Kak Dini, mungkin dari kami guru-guru dan beserta anak-anaknya yang lainnya Kak Dini ya. Semoga lancar puasanya Kak Dini dan Udin. Amin. Di 10 hari. Baik, Miss Pira dan teman-teman, terima kasih juga ya. Terima kasih. Oke, kita ya sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, say goodbye. Hai, ketemu tiba, lebaran tiba. Lebaran kok tiba.